komi urun bungkan. O puang Yesus kamaseikan, inang kamu menatu puang. Tulaki nai mapasare, totemo sailakona. Puang ki Yesu, dami sabiangankan, dami bela untampekan, tuntung komi urun dongkan. O puang Yesus kamaseikan, inang kamu manatu puang. Tulaki nai mapasare, totemo sailakona. O puang Yesus kamaseikan, inang kamu manatu puang. Tulaki nai mapasare, totemo sailakona. Tulaki nai mapasare, totemo sailakona. Puang ki Yesus. Terbuat dari tanah, itu berarti kami akan kembali kepada tanah sambil menantikan kebangkitan-Mu, kebangkitan kami dari antara orang mati dan Kristus datang kembali. Saatnya ayat akan dimasukkan di dalam peti ini sebagai tempat perhentian sementara menanti kedatangan-Mu kembali. Memberkati kami dari awal sampai selesainya proses ini agar berjalan dengan baik. Kuatkan dan teguhkan iman Ibu terkasih bersama anak-anak cucu dan semua keluarga untuk merelakan ayat terkasih kembali kepada Dikau, ya Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik hidup. Dan mampukan kami untuk menyatakan rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan lewat hamba-Mu. Dan karena itu semasa hidupnya dia menyatakan yang terbaik bagi istri, anak-anak dan semua orang yang selalu bersama dengannya. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan mengasihi ibu dan anak-anak semua keluarga. Dari awal sampai selesainya proses memasukkan ke dalam kehidupan keluarga kami yakin jadi dalam kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hitamnya pula. Pakai komentar semua dulu. Stool. Mana? Nah, sementara dulu nah. Lagi.
Sorong sedikit ke sana jadi. Motor sana. Alam ko tadi. Yes, ko kasi man yan. Ini lagi beli satu sini. Tarik ke depan itu nanti mau kasih baru. Sini mau kami semua. Satu arah. Di sana semua yang paling kuat di sebelah sini, nak. Paling kuat. Tolong dibantu satu orang yang masker dulu, kasih masker dulu. Aku Bapak Clara kan masker dulu deh. Kasih orang sarung tangan. Pakai sarung tangan. Ini masih diangkat deh, kelas yang kuat tidak bisa kalau yang kuat ini. Biasa. Bisa kalau bisa langsung diangkat dengan anunya. Apa itu? Jangan ini terpalkan ini sudah ada. Iya. Tapi harus kuat Ki. Sabar. Ini kasih masuk tangan. Pokoknya kayak digendong tapi tidak bisa sendiri. Begini. Om, jangan terlalu goyang, Om. Jangan terlalu goyang. Oh, kodong. Yang saya takutkan di sebelah sini, ini kan berat sebelah sini. Kalau kaki gampang. Bantu dulu. Mana Bapak nih? Ambil masker. Panggil dulu. Ini macam mana? Jangan karena ini sudah terbang semua. Tidak langsung putar begini kalau mandi ke jalan. Ada mas, ada dulu. Siap. Mandi ke situ. Jangan dipencet. Tarik ini. Ke dalam. Bantu dulu. Bantu. Ke dalam. Geser ke dalam. Pak. Pelan-pelan. Lagi, naik. Sedikit. Tahan. Ya, oke. Sorong ini ke dalam. Kasih dulu ke dalam. Gimana orang temu di luar? Kita nanti orang tahu di luar. Tidak mungkin kita mau hantam orang di luar. Tunggu. Mana sepatunya itu? Di bawah. Mana sepatunya, Mak? Ada, Mami kasihkan deh. Sama sandalnya semua itu. Mami, sepatunya. Kasih pakai kacamata nanti dilupa ya. Siapa bisa satu ini? Geser saja dia, jam aku dorong. Geser dulu ke sana, geser saja. Ini. Tunggu. Sudah nih dia kasih rapat gitu waninya. Biar mi dulu sementara ini lah. Nggak apa-apa. Iya dia agak kasih kengkes karena dia di dalam ini. Jangan kasih keluar bau banyak kamu baik. Ya, mau digeser di sini. Kasih pinang dulu sini, tengah dulu sedikit. Iya, kasih panas-panas. Baru kasih. Masa itu.
saya nanti kakinya yang anu. Kakinya bambunya saja. Apa yang bilang putih? Naik, sini, naik. Ini lagi. Ini kakinya. Ya, naik sedikit lagi. Sedikit. Ya, oh. Oh, daratan. Angkat di sebelah mana dari situ. Oh, sini. Lagi. Ini kakinya angkat dulu. Angkat saja, angkat ke gini saja saya. Yang miring apa aja. Ya, oke, terus turun. Oh, ya, Miring. Bawa di bawah ini. Miring. Ya, oke. Aman. Kasih lurus. Tunggu dulu. Saya lihat. Sedikit saja. Lagi sedikit saja. Ya, oke. Mana kain pile dulu. Itu, Pak. Ya, itu. Kalau ada sarung, tinggal sarung, nak. Sarung kasih pakaikan bapak supaya keluar itu. Sarung tadi, mobil tadi, Bu. Dia mobil sebelah ini. Ada terbuka. Ada, ambil bagi sepatunya. Sepatu bapak. Itu kayaknya tipis ada mana? Ada. Ini. Enggak yang sana. Lukanya tadi. Oh, sudah nih. Kasih salibnya sampai dia. Ya, oke. Aman. Ambil meja, taruh sini fotonya. Meja kecil. Itu es kasih masuk di bawah sini. Lihat tadi es. Ada yang dibeli yang baru. Biar di sementara. Ada sana bilang. Itu kasih, itu sandalnya kasih masuk dalam kantong plastik baru ditaruh. Taruh sini. Tidak ada taruh. Ini enggak, iya, taruh di plastik. Taruh sini. Kecil. Ada itu meja tadi di situ. Ada meja tadi. Biar dulu sementara Itu misalnya sementara dulu. Tahan kidul pakai anu, aku. Tisu taruh sini. Taruh sini supaya orang ambil kalau ada jangan itu. Kodong Mbak Dulu mi, enggak ada tenang. Enggak gitu. Ayo mi. Aman. Ini obat nyamuk ya. Biar di situ. Bukan obat nyamuk itu. Bukan obatnya anu. Dupa wangi. Dupa wangi. Oh iya. Makanya harum. Kalau sana nak. Ini obat nyamuk. Bukan obat nyamuk itu. Dupa wangi itu. Jadi pakai dia lah kemarin. Yang kau tendang kena. Dia kodong. Favoritnya itu. Menangis ki bapakmu menangis. Itu mi. Pak, weh. Sudah. Biar mi begini dulu. Deh, Pak, jangan kau menangis sih. Pak. Sudah tahu. Dia menangis bahagia toh, jangan kasih Jangan kau menangis, Pak. banyak orang itu. Jangan kau udah menangis, Pak. Pak, jangan kau menangis. Pak, jangan kau udah menangis, Pak. Ada semua mikir di sini, nak. Kau dong, Bapak, kue. Sian. Cincinnya Bapak mana? Ambil pun merekam ke ini. Iya, mana mama kah?
Buat kami goyah dan kehilangan pengharapan, karena Yesus telah lahir ke dalam dunia sebagai wujud cinta kasih-Nya kepada manusia. Dia akan menguatkan dan menopang segenap keluarga untuk tetap berdiri tegar dalam pengharapan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita memuji. Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, mudahkan menyerang. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Persilakan duduk. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Percayalah padanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu. Allah adalah tempat perlindungan.
Ibu terkasih bersama dengan anak-anak, cucu dan seluruh rumpun keluarga, serta Bapak Ibu saudara sekalian sidang penghiburan, marilah kita teduhkan hati sejenak. Kita mengarahkan hidup kepada Tuhan untuk sedia diisi dan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah penghiburan yang kekal dan abadi adanya. Dan karena itu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup dan pengharapan kami, Bapa pemilik tunggal hidup ini dan semua yang berkaitan dengan hidup kami, kendati pun kami dibebat dengan duka yang teramat dalam karena kepergian ayah terkasih dari tengah keluarga, gereja dan masyarakat menghadap Engkau ya Bapa pencipta dan pemilik hidup ini. Namun kami sungguh merasakan kekuatan, semangat dan penghiburan dari Tuhan, sehingga kami masih ada sebagaimana ada duduk saudara bersaudara, saling menghibur dan menguatkan bersama dengan ibu terkasih, anak-anak, cucu dan segenap rumpun keluarga kini dan di sini. Namun kami semua menyadari bahwa kehadiran seperti ini adalah penghiburan yang sifatnya terbatas oleh ruang dan waktu. Kami meyakini bahwa penghiburan yang kekal dan abadi adanya itulah firman-Mu. Ibu terkasih bersama dengan anak-anak, cucu, segenap rumpun keluarga dan seluruh sidang penghiburan, saya rindu mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus pada pasal yang kelima. Saya akan bacakan kepada kita ayat 1 sampai ayat 10. Surat 2 Korintus pada pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 10, firman Tuhan tertulis demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengeruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini
maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itulah bagian firman Tuhan yang saya bacakan kepada kita semua. Setiap orang yang berkesempatan mendengarkan firman Tuhan, lalu terus menghayati dan melakukannya, itulah orang yang berbahagia. Amin. Selamat malam dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Kendati pun kita berada dalam duka cita yang amat dalam malam ini, tidak salah mungkin untuk menyapa saudara kita di muka belakang, kanan kiri. Salam sejahtera bagimu. Ya. Jangan hanya pendeta yang bilang salam sejahtera bagimu, sementara pulang nanti ditanya istrinya, kau duduk dengan siapa tadi? Dia bilang tidak tahu. Saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema memandang hidup dari sudut pandang Allah. Untiro katuan ulendui pentirona puang matua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang di dunia ini sama sudut pandangnya tentang hidup. Karena itu gaya manusia melakoni dan menghayati serta menikmati kehidupan itu bermacam-macam. Ada orang, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang menjadikan hidup ini dipandang sebagai sebuah keindahan. Dan karena itu dia berusaha bagaimana bersenang-senang dalam hidup ini. Wei pas-pas mari gadina tapi bisa duka ya male rekreasi. Natamu-tamu bang periak kela. Yang ton na biasa kuan ni aso na. Yaman di kutumay rekreasi na setengah mati kinda kay tedoy. Makatara kami tanay bapak panalamat ita ya yang penting masan-masan ng bangki. Itu satu. Ada orang, saudara-saudara, yang memandang hidup itu sebagai sebuah perlombaan. Dan karena itu dia berusaha bagaimana supaya dia terus yang menang. Yang mau tahu naden itu tahu halalkan itu segala cara demi untuk mendapatkan hidup lebih baik daripada orang lain. Makanya ada mitiramban keden tu tahu sugi ilimon na korupsi siapa ya? Biasa minta ku apa bang para kaya na dapat. Tekem ba amo tu kasugiran na udah kabanan na udah kotonan na bisa siapa yang pakai na negara. Karena dia berlomba-lomba bagaimana hidupnya itu jauh lebih baik, dan biasanya orang-orang seperti ini biasa tak na tenang bang. Muku kumande na muku matang ataro kami ba do ko bay na kan dia ta na kumelo sa ba udah mengapa na tang. Berarti saya Yesus itu amin saudara-saudara. Mati ko ya Yesus itu. Ada orang, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang menjadikan hidup ini sebagai sebuah perjalanan. Dan karena itu dia memahami bahwa ada saatnya kita mendaki dan ada saatnya kita menuruni lembah. Ada saatnya kita berjalan dalam kerikil-kerikil tajam. Pun juga ada saatnya berjalan dalam jalan yang rata dan enak-enak jalan.
Biasanya orang-orang seperti ini, saudara-saudara, kuat menghadapi setiap pergumulan. Ya betul na biasa di kuya kenala aku susito di mati mereka. Tapi ya tuh biasa banget ya. Bayangkan gejala stroke mo di kane asona. Nang apakah orang bang apa ya? Wah tara na kami no ta ayan na singkilin. Niya tuh ibu-ibu pira ya karena gejala stroke mo to na asona pa happy ati tumatwati tampi ako ti. Saudara-saudara, kayak begitulah orang memaknai kehidupan. Tetapi teks yang kita baca tadi, Paulus bercerita tentang seperti apa itu hidup yang sedang kita hidupi ini. Dan pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan, ia menghadapi berbagai macam persoalan yang tak kunjung selesai, bahkan sampai mati tersiksa. Kemudian ia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dan karena itu ia bercerita tentang arti dari sebuah kehidupan, bagaimana memaknai hidup yang ada saat ini, dan bagaimana mempersiapkan hidup yang ada saat ini, yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup bagi kita. Itu sebabnya dia katakan begitu. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi bagi Paulus, hidup ini adalah sementara. Hidup ini sementara. Dalam pandangan Paulus, dia mengilustrasikan tenda yang dibikin. Kenapa itu Paulus cerita tentang tenda-tenda? Itu Paulus dulu, Bapak Ibu, saudara-saudara, sambil menginjil ada bisnis-bisnis kecilnya. Bisnis kecilnya adalah mirip dengan orang yang usahakan ini, bisnis-bisnis tenda. Jadi nang Paulus berpirambong nang demnya bisnis-bisnis tenda negara-negara. Jadi teologis itu kayak tuh memang bisnis tenda. Jadi kami makasan tak sarobang ke kota teologis bantu. Di sana bang tu sarona sabab tangan Alkitab ke tinggi malu. Paulus begitu. Ya te den bisnis na. Nakwa mi para atu pandita mi pasalamang mo itu kami to ke ma bisnis kan tu pandita na sedangkan Rasul Paulus nama bisnis duka. Toh? Tapi tiwana tanditin di pandita kumoya na Paulus bilang 865 juta per tahun kendeng. Bayi laping sa no majelis tali pe. Mungkin nalan itu pandita. Saudara-saudara, Paulus cerita seperti itu, saudara-saudara, karena dia mengerjakan sebuah pekerjaan yang mana dia tahu bahwa tenda itu sesaat lagi saya dirikan dan kemudian saya bongkar lagi ketika selesai digunakan. Kan begitu. Yang motor itu caranya Paulus mendidik berada pada konteks di mana orang tahu dan cepat mengerti. Yang motor nak susi to tukatwanta. Si satu muri digaraga lantelino. Nagaraga puang matua sebagai pencipta dan pemilik tenda itu. Dan pada saat dia mengatakan tendaku akan kulipat dan segera ku akhiri untuk kudirikan, tidak ada orang yang bilang tidak boleh. Kalau di kemudian hari ada upaya dokter, ada upaya suster, dan ada upaya medis di rumah sakit dengan keterampilan yang dia miliki, Tuhan izinkan itu sesuai rencananya Tuhan. Yang betul nanti mas sembahyang kali kau Tuhan, berkatilah keterampilan dokter dan medis menjadi alat di tanganmu untuk menyatakan pemulihan bagi orang tua dan saudara kami. Tapi keterampilan manusia itu terbatas adanya. Karapan kaya na din to pedang pidikan din na tayo na din matirin. Kira-kira minda tulad mga matua. Ya to temo kan to pedang pasti na masulik ya manday nang puy. Ya mi moray po sa ko. Tapi tayo itulah. Tidak ada obat dimakan supaya kita seumur dunia. Disitulah kita sadar semua nang dentongan ya to mga matua lah. Nang dentongan ya isang tong may palingwan. Ya kila kita to mga matua.
Saudara-saudara, kita mengeluh dan mengeluh terus. Kenapa? Karena tempat kediaman kita ini adalah tempat yang belum abadi, yang di dalamnya kita membangun kehidupan untuk pulang kepada Tuhan nantinya. Perhatikan itu ikan. Kalau dia berada dalam air, enak dia tahu. Tapi kalau dia sudah diangkat dari air dan ditaruh di daratan, dia tersiksa, bukan? Kenapa? Karena bukan tempatnya yang sebenarnya. Jadi sebenarnya telino tani taninya milik abadi tadi. Indri dapat saja Muhammad tua yang dimaksud tadi adalah kemah buatan Allah yang kekal dan jadi karena saudara dan saya masih ada di dunia ini, kita terus mengeluh dengan hal-hal duniawi. Dan itu wajar sekali, saudara. Di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak puas dengan apa yang sedang kita miliki. Di dunia ini kita tidak sedang puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan karena itu sering kali kita panik dengan kehidupan ini. Dan tiba-tiba Tuhan mengatakan, anaknya, akhiri kehidupanmu di dunia ini setelah di sini. Lalu kita katakan, saya tidak sangka jam-jam terus. Satu, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 40, 41. Selama berada di kemah ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Sambil membangun kehidupan, melayani Tuhan di tempat tugas, melayani Tuhan di gereja. Mungkin pernah merintih, mungkin pernah menangis, mungkin pernah kecewa dan macam-macam. Tetapi dalam membangun kehidupan di dunia ini, tentu ia sadar bahwa arah dari kehidupannya dia bangun di sini adalah pulang kepada Tuhan. Dan karena itu, di balik kehidupan yang sementara ini, yuk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadar sedikit bahwa dunia tempat kita ini bukan milik kita. Jadi yang melo-melo tika Tuhan bilang mengkilaran apa namanya Tuhan. Sebab kadangkala orang ketika sudah berjaya di dunia ini, dia menjadi Tuhan atas semua prestasi, atas semua kejayaan, atas semua keberhasilan yang dia punya. Dan mungkin Tuhan agak sabar lama-lama. Tapi anak-anak sabar untuk Muhammad tidak jepeng orang tanggung. Nah di dikit Muhammad Tuhan akan itu bisa empati Tuhan pertama diramban pada kalau saudara menonton ini tidak perlulah hati ini saudara kita yang beriman di dalam. Cukup belajar dan belajar dari peristiwa ini. Posisinya ada Tuhan mengendari seluruh eksistensi kehidupan kita. Dan kejayaan manusia itu hanya singkat dan sementara. Tuhanlah yang kekal dan abadi. Tidak penting lagi di saudara kita ketika berguna. Karena tadi untuk penelitian eksistensi ada kehidupan yang sama dari cerita kepada kita. Penting untuk belajar atas setiap perkara yang kita lihat. Karena itu saudara, ada hal yang kedua yang amat penting saya sampaikan. Bahwa ketika tidak ada di sini, ada penugasan sementara. Ada penugasan sementara yang Allah berikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh karena banyaknya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ingat kata-kata ini. Dalam kehidupan yang sementara ini, yuk mari kita belajar dengan segala yang tidak abadi, yang sedang kita nikmati, yang sedang kita jalani Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kondisi seperti ini, adakah kesadaran kita bahwa sering kali kita jauh dari Tuhan?
Ajaran firman Tuhan mengatakan setiap orang yang masih sadar bahwa ia jauh dari Tuhan, itulah orang yang ingin dekat dengan Tuhan. Tapi setiap orang yang merasa sudah dekat dengan Tuhan, belum tentu dekat dengan Tuhan. Dan siapa di antara saudara yang sudah tidak tahu bahwa masih ada Tuhan dalam hidupnya, itulah orang yang sungguh ditinggalkan oleh Tuhan. Paulus mengatakan, lantai katuan kunituo. Ada orang yang puas ketika menyakiti hati sesama. Mengatakan lebih bagus pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Jangan Bapak Ibu Saudara hanya pahami semacam slogan-slogan biasa. Itu slogan yang sangat teologis dan dalam arti. Karena ada penjelasan pada ayat berikut di pengkhotbah itu. Sebab di rumah dukalah kita melihat akhir dari segala. Ya memang tadu palantelina teman-teman bisa sudut sebanasa. Memperjuangkanlah taputuna selata bakira lantelina susus ibang tutai mentala mati. Kita akan abadi di dunia ini. Tetapi pada saat yang sama tiba-tiba datang penyakit yang sangat luar biasa beratnya. Seringkali saya katakan, biar ranjang nomor 1 di dunia kita tempati tidur, sama dengan tidur di bawah lantai kualitasnya, karena sudah tidak ada rasanya lagi. Ya. Karena hidup ini adalah penugasan sementara Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu menjadi seorang bapak, seorang ibu, jadi bapak yang bijaksana bagi istrimu dan anak-anakmu. Kalau kau jadi seorang istri, jadi istri yang bijaksana jadi kepada suamimu dan anak-anakmu. Karena satu kali kelak kita akan berpisah dan pulang kepada Tuhan. Dan di saat kita bertemu nanti di sana, tidak ada lagi mengatakan itu istriku, itu suamiku. Mau buktinya? Firman Tuhan bilang, seorang Yahudi bertanya sama Yesus, kalau hari penghakiman nanti bagaimana itu orang 7 istrinya mati semuanya? Bagaimana mencek-cek nanti istrinya itu di sana? Yesus bilang, di surga semawi nanti tidak ada lagi orang cek-cek istrinya. Yang ada ialah kita satu dalam persekutuan abadi, cinta kasih yang luar biasa yang disimbolkan dengan perjamuan kudus. Tidak ada yang besar cangkirnya, tidak ada yang kecil. Semua makan dan minum dari cawan dan roti yang sama. Masih bisa jalan-jalan sama suami, jalan-jalan sama istri. Di sana semua. Saya semua sini ke sini.
pertaruhkan hingga akhirnya kelak.
Ada waktu untuk berduka.
kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung menanjak sertanya, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih yang setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Tegak selalu janji Tuhan, jangan lepas telah siang atau malam. Ternyata takut atau bimbang, Tuhan telah milik hidupmu. Hidupmu bila gunung pun berat. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kendati pun kami berada dalam suasana duka yang amat dalam, pelawatan kuasa dan kasih sayang-Mu terus kami alami. Sebagaimana disediakan ruang dan waktu bagi kami duduk sejenak, bersama-sama mengagungkan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan mewujudkan rasa kebersamaan lewat pelayanan budi kasih. Kami percaya setiap pujian yang lahir dari hati kami yang tulus akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan.
dan syair-syairnya akan menguatkan dan meneguhkan iman kami, sama halnya dengan firman-Mu yang sudah kami dengar. Roh Kuduslah yang kami yakini akan menolong kami sekalian untuk menghayati dan melakukan firman-Mu, yang menguatkan iman kami bahwa kami hanyalah sementara ada di sini, dengan sejumlah penugasan dari Tuhan yang harus kami kelola untuk mewujudkan tujuan Tuhan melalui kehadiran kami di dunia. Karena pada waktunya kami akan kembali kepada Bapa Sang Pencipta dan Pemilik hidup, dan dunia dengan segala situasinya kami akan tinggalkan dan menghadap Engkau mempertanggungjawabkan apa yang kami buat di dunia ini. Itulah yang telah dilalui oleh Ayah terkasih, telah mengakhiri pertandingannya dengan baik di atas jagat raya ini, dan kini telah kembali ke dalam pangkuan-Mu, ya Bapa. Tentu akan menghadirkan duka yang amat dalam bagi istri, anak-anak, seluruh rukun keluarga, handai tolan dan kerabat. Tetapi di balik duka ini kami meyakini bahwa Tuhanlah Sang Penghibur yang kekal dan abadi, akan hadir menguatkan dan meneguhkan iman ibu dan anak-anak serta cucu dan semua keluarga, untuk berdiri kuat merelakan orang tua terkasih pulang kepada Engkau dan mensyukuri hidup yang Tuhan telah karuniakan kepadanya, yang di dalamnya hamba-Mu telah menorehkan karya-karya terbaik di tempat tugas di mana ia melayani, di tengah-tengah keluarga dan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah Engkau perkenankan hadir bersama-sama dengan kami. Dikuatkan dan dihiburkanlah ibu, anak, cucu dan semua keluarga untuk merajut hari esok dengan penuh harapan, dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah Gembala sejati, akan menuntun mereka ke tenang dan rumput hijau, sehingga selalu limpah dengan sukacita. Berkenanlah atas persembahan yang telah dinyatakan sebagai wujud rasa duka kami bersama keluarga yang berduka ini, dan berkatilah kami sekalian seberapa yang ada ini dalam tugas dan pelayanan kami masing-masing dalam setiap keluarga kami. Dan diberkatilah anak cucu dari orang tua kami ini dalam menjalani kehidupan, rencana dan perjuangan masing-masing. Mereka yang masih kecil berkati dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani, berkati dalam perjuangan studi pada setiap jenjang pendidikan, berkati mereka semua dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan untuk dilakoni, dan berkati ibu terkasih untuk harus berdiri teguh akan bertanggung jawab mengarahkan dan menuntun anak cucu karunia-Mu menjalani hari-hari. Demikian untuk acara selanjutnya di sini terkait dengan persiapan pemakaman jenazah ayah terkasih. Tuhan berkatilah seluruh majelis gereja, segenap masyarakat di sini dan keluarga untuk mempersiapkan bersama-sama seluruh rangkaian ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya berkaitan dengan persiapan pemakaman jenazah hamba-Mu. Terima kasih untuk empati dan simpati yang boleh terjadi dalam hidup bertetangga di sini. Diberkatilah saudara-saudara kami dalam keluarga masing-masing dalam tugas dan pelayanan mereka. Diberkatilah masjid gereja di jemaat Wadi Marumpa di sini dalam mempersiapkan kegiatan di sini terkait dengan ibadah penghiburan dan persiapan pemakaman ke depan. Pemerintah, bangsa dan negara yang Tuhan berkati, semua orang yang menaruh harap pada Tuhan dalam berbagai macam penduduk hidup, lawatlah dengan kasih-Mu. Dan berkenanlah untuk setiap anak Tuhan yang telah dipakai menjadi alat pelayanan pada malam hari ini, sehingga semua pelayanan kami menjadi kepujian bagi-Mu dan sungguh membangun iman anak-anak Tuhan seberapa yang beribadah ini. Setelah ibadah kami akan pulang ke rumah, mohon dituntun di jalan agar tiba dengan selamat. Kami merindukan sukacita dan damai sejahtera Kristus selalu hadir dalam keluarga kami. Secara khusus kami yakini Tuhan penghibur sejati akan tinggal dalam rumah hamba-Mu sekeluarga di sini. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu bermohon dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga dan segenap sidang penghiburan, jalanilah hidup ini dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Arahkanlah hatimu kepada Dia sang sumber berkat itu, dan terimalah berkatnya pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian Kidung Jemaat hari 34. Cara dulu deh. Berserah kepada Yesusku, roh dan jiwaku. Bersihku, percayaku, ikuti Dia-Ku. Ku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, menjadi milikku. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kembali dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sekalipun mereka berduka cita, tetapi mereka selalu menikmati berkat Tuhan. Karena itu berkat Tuhan mereka siapkan untuk kami nikmati malam hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu malam hari ini. Kiranya Tuhan semakin menguatkan dan menghiburkan segenap keluarga untuk selalu bersyukur dalam segala perkara. Kami siap menerima berkat-Mu, kami mengucap syukur atasnya. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Iya, terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa. Saya mengulang lagi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Nixon tadi, bahwa ibadah penghiburan malam ketiga diadakan pukul 19.00 di tempat ini. Diharapkan pada Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan untuk mengambil bagian di dalamnya. Dengan selesainya doa makan, maka seluruh rangkaian acara penghiburan malam kedua pada saat ini selesai sudah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Oh puang Yesus kamaseikan inang kamu menatu puang tulaki
Inay